7 kali di waktu maghrib dan 7 kali di waktu subuh, maka Allah akan panjangkan umurnya. Yang kedua, sujud terakhir pada rakaat terakhir, tarwih terakhir. Kemudian yang ketiga adalah pada saat pelaksanaan sembelihan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersilaturahmi di channel Mimro, channel Syiar Dakwah. Pada kesempatan ini saya mau men-share wasiat-wasiat dari Guru Ta Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yusuf Essos. Wasiat apa saja dari Guru Ta? Mari kita nonton sampai habis. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa tiba wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah takziah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita sudah membacakan surah Yasin pada Alena almarhumah. Jadi alhamdulillah di Barakah Maraja nareko tasidi tau angkal di sulori pamasin apong Allah Ta'ala. Kemudian kita membacakan surah Yasin. Sebab ia tu tahu TV hanya usianya yang tertutup, tapi kitab catatan amal atau buku rekeningnya itu tidak tertutup. Makanya mau Pak Ite nariko masih jadi mati. Sebab dosanya bisa berhenti tapi amalnya terus masuk. Mega wija-wija nasalai, beliau memiliki umur yang luar biasa, dari 100 tahun ya. Alhamdulillah. Nalingi papedale pong Allah Ta'ala umuru, mudah-mudahan napa barakai pong Allah Ta'ala. Kemudian upasangi makada yaitu tawma TV namomi ga amalana namo pekko igan na pagkasiwen tetap tidak cukup. Sebab yami malada ilaw pamasih. Makanya tadi kita hadir, ada ratusan orang yang sempat hadir. Ya puye tawe bersamaan membacakan surah Yasin, kemudian kita niatkan pahalanya kepada almarhum, itu luar biasa. Makanya itu pesan Nabi ta lakinu mautakum di suratil Yasin li'annahu suratul Yasin qulubul Quran. Bacangi orang yang sakarat. Al-mauta itu bisa dimaknai orang yang akan meninggal dan juga orang yang sudah meninggal. Makanya lakinu mautakum. Jadi bacakan orang yang mati di antara kamu itu surah Yasin. Nah sebaya surah Yasin nasa nabita qulubul Quran, jantung nak orangnya. Di hadis yang lain Nabi mengatakan man qara'a surat Yasin, siapa yang membaca surah Yasin 1 kali pada malam Jumat, ini bertepatan dengan malam Jumat. Siapa yang membaca 1 kali pada malam Jumat, maka itu sama dengan menghatamkan Al-Quran 30 juz sebanyak 10 kali. Itu hadis dari Aisyah. Namun hadis ini ada ulama menganggap ini hadis lemah. Tapi hadis lemah itu diamalkan dalam rangka pada Idul Amal. Nah itu penting. Makanya ya di Jumai sebenarnya ada 2 surah itu yang bagus kita baca pada malam Jumat. Yang pertama adalah suratul Kahfi. Suratul Kahfi itu adalah nur, cahaya, dan juga menghindarkan orang dari kemunafikan dan kemusyrikan. Bahkan makada nabita nani kita umapala 10 ayat pertama. Jadi ayat sidil letu 10 di suratul Kahfi, makada nabita maka dia terhindar dari fitnatul dajjal. Dia nak kenai pitanana dajjal. Makanya saya wasiatkan upasangi pada kesempatan ini, usahakan ni anak tak tersuruh mapalai. Anak-anak kita 10 ayat pertama suratul Kahfi, insyaallah tidak akan kena fitnatul dajjal.
Karena ini kata Nabi yang menjadi benteng. Makanya dia nak kedai baca ya apalah nih. Jadi harus dihafal. Makanya 10 ayat pertama itu ampai koloki ko masigi ko jumai ko masija kilau. Usahakan ketika sudah sholat sunat tahiyatul masjid langsung itu terbaca suratul kahfi 10 ayat pertama, kemudian 20 ayat pertama, kemudian 30 ayat pertama, kemudian 40 ayat pertama. Ya kode itu pertama cukup begitu. Jadi sampai ayat ke-40, ya kode tulis cukup sampai ayat ke-30. Ya kode tulis cukup sampai ayat ke-20. Ya kode tulis cukup sampai ayat ke-10 pertama. Itu. Jadi masing-masing itu memiliki fadilah. Kemana kegunaannya? Tapi yang paling bagus adalah menghatamkan satu surah. Jadi baca itu suratul kahfi satu surah. Kayaknya waktunya itu sekitar hampir setengah jam kalau kita baca, kecuali orang yang hafal itu sampai 15 menit. Jadi kanja tuh ya baca, tapi berat itu babu. Ya ko jumai nata baca suratul kahfi pasti cakarudul ladaki. Pasti cakarudul ladaki. Kenapa? Karena salah satu yang paling dibenci oleh syaitan adalah suratul kahfi. Karena itu menahan kemunafikan dan kemusyrikan. Jadi pikir cara nak ganggu ki supaya dia ni lepalat tu itu surah. Nah itu makanya kau kata baca itu luar biasa kau dia nak cakarudul. Bisa kita tes itu Pak. Kalau masih ke Jumai sekitar jam 11:30 kita baca memperretongan ikut dia cakar dulu itu baca karena memang itu pengaruhnya besar. Kalau surah Yasin itu tidak terlalu, tapi suratul kahfi ini karena memang jaminan. Jadi makanya itu kelelahan orangnya angka surah-surah tertentu itu memang memiliki fadilah. Jadi dia pada mana kedudukan nanti. Jadi tidak semua kedudukannya sama. Jadi aja tak ada satu surah Al-Baqarah, Al-Imran itu sama enggak. Ada ayat-ayat yang dikhususkan oleh Allah memiliki fadilah. Termasuk 2 ayat terakhir Quran surat Taubah itu memiliki fadilah luar biasa. Laqad ja'akum itu sampai maka dakaya kepala lalu. Kemungkinan almarhum ini almarhumah dia hafal itu. Laqad ja'akum. Jarang orang yang umurnya sampai 100 tahun itu tidak hafal laqad ja'akum. Sebab memang itu jaminan. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah 7 kali di waktu maghrib dan 7 kali di waktu subuh, maka Allah akan panjangkan umurnya. Itu. Jadi itu pak dong apa pelampesu nggak apa telum itu kau runtuh ya kau kita apa kau pelampesu nggak. Nomor CD 2 ayat terakhir Quran surat Taubah itu tadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang kedua sujud terakhir pada rakaat terakhir tarawih terakhir. Jadi tarawih pacapurang, sujud pacapurang. Itu. Jadi di situ kita minta kepada Allah supaya kita bisa mendapati tarawih pertama di tahun depan. Insyaallah itu masih sambung itu. Kemudian yang ketiga adalah pada saat pelaksanaan sembelihan kurban, ya koto makarobah, ya kona palinna ni piso na imangi okko pak gere okko yawana alon na sapi melo ena gere. Di situ kita berdoa, makanya diminta untuk berkumpul. Dena kadalomite sapimu, tapi di situ kita berdoa. Nah sebab magai hampir semua ibadah itu tidak bisa menyamai kecepatan ibadah kurban. Pak makadena bita ya kona gere itawe sapi karobai pas makan repisona namas sudarana de penemiti de penadapi tanah darana ya tu nemiti letunya pelana ko pengalatau itu cepatnya ke atas itu. Jadi maga cawe na ya rolon lo kolo iloko tanah darana miti itu tidak hanya sekian detik nulesi di detik na letuk ko tanah, tapi makadena bita lebih cepat sampai itu yang ke atas. Itu ampai ya kumapala itu kotukomelo magere, kemudian dia minta untuk dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya insyaallah. Itu ampai suruki melodong. Sebenarnya dibaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian kita berdoa, iput tapalamperi umurku tasempoya ngadaleku untuk makaroba taufiam. Insyaallah dimudahkan terus itu oleh Allah. Tapi mega tahu makadani gerebani jolo. Mak bagi pite nangkah Pak dagi mimelo nalah
Ini juga jadi masalah. Makanya saya wasiatkan itu kesempatan. Dan ini 3 tempat kita memohon untuk panjang umur. Yang lain itu masih ada, tapi angka 2 talu atau pandrita memperselisihkan. Kalau itu wallahu a'lam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.